hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Yesus. Menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati murahan-Mu. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, menikmati dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, bernikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati Tuhan. Wow. Lebih baik satu ini yang kami minta Tuhan, dan daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup, menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati kemurahan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Bapak, dalam nama Yesus sebentar kami mau sama-sama tundukkan pikiran kami ke dalam tata kasih karunia Tuhan. Kami mau
Terima kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, ada kekuatan, ada pemulihan, ada kesembuhan yang mengalir. Sampaikan kebenaran yang memerdekakan hidup setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Saudara, kita mau sama-sama masuk dalam perenungan kita dalam kebenaran firman Tuhan. Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 22 sampai 25 akan jadi pengantar kita dalam pengantar sekaligus dasar firman Tuhan kita dalam pembahasan kita. Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah bertolak ke seberang." Lalu bertolak ke mereka 23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turun watafan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata kepada yang seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada danau, kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Bapak Saudara yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Saudara, tentu kita tahu cerita di mana Yesus menghardik angin dan danau. Dalam LAI menerjemahkan sebagai angin ribut yang diredakan. Bapak Ibu Saudara, sama seperti murid-murid Yesus, kita juga seringkali ketika ada dalam badai berpikiran bahwa badai itu akan membinasakan kita. Terbukti dari perkataan murid-murid di ayat 24, "Maka datanglah murid-murid membangunkan dia, katanya, Guru-guru, kita binasa." Seringkali dalam pemahaman kita yang terbatas, kita ngira bahwa badai yang terjadi dalam hidup kita akan membinasakan kita. Seringkali ketika Tuhan izinkan badai itu datang untuk membinasakan hidup kita. Seringkali sama seperti murid-murid yang padahal berlatar belakang adalah seorang nelayan, ya mayoritas dari mereka adalah seorang nelayan. Mereka diperhadapkan pada badai, mereka sudah sering ketemu badai, tapi mungkin yang saya mengira bahwa badai yang mereka alami pada hari itu adalah badai yang tidak biasa dengan apa yang mereka hadapi ketika mereka ada dalam menjala ikan, besar. Kenapa? Karena mereka punya pemahaman yaitu guru kita binasa. Tapi secara mungkin bukankah hari-hari ini kita diperhadapkan dengan banyak sekali badai? Contohnya saya ambil tentang ini saudara, badai PHK yang 2026 ini mengancam, atau badai perceraian yang kalau kita lihat datanya adalah bahwa di Jawa itu kasus perceraian sangat tinggi, Bapak Saudara. Jawa Barat itu menempati posisi pertama dalam kasus perceraian tertinggi. Tapi apa kata firman Tuhan tentang badai?
bahwa kita harus jadi tenang di tengah badai. Ayat 7 dalam 1 Petrus 4 dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, doa yang benar adalah doa yang lahir dari hati yang tenang. Nggak bisa kita doa yang benar kalau hati kita kacau, hati kita panik, hati kita stres, tiba-tiba doanya benar. Enggak. Karena doa yang benar sekali lagi adalah doa yang lahir dari hati yang tenang. Kehidupan orang Kristen bukan anti badai, bukan anti masalah, bukan anti tantangan, tapi kehidupan orang Kristen diberi ketenangan di tengah badai. Makanya hari ini saudara, saya ajak saudara belajar tentang tenang di tengah badai yang mengamuk. Doa saya, apapun badai yang mengamuk di tengah saudara, mungkin badai ekonomi kah, badai rumah tangga kah, saudara memiliki ketenangan untuk mengatasi setiap badainya. Apa kunci tenang di tengah badai? Saya catat yang pertama, menyadari segala sesuatu terjadi seizin Tuhan. Ayat 22 bilang, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu bertolaklah mereka bertolak ke seberang danau. Bapak Ibu Saudara, yang nyuruh mereka untuk menyeberang danau itu siapa? Yesus toh. Yang nyuruh mereka untuk bertolak ke seberang, yang nyuruh mereka untuk naik perahu, itu siapa? Yesus. Artinya apa? Kalau Tuhan yang suruh, kalau Yesus yang suruh, artinya Yesus juga yang bertanggung jawab. Tapi ini enggak mereka sadari. Pertanyaannya, Yesus tahukah waktu saat mereka menyeberang akan ada badai? Tahu. Apakah Yesus nggak tahu waktu mereka masuk ke perahu sekonyong-konyong datang badai? Tahu. Apakah Yesus nggak tahu waktu mereka masuk itu ada badai yang mengamuk? Tahu. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Kalau Dia adalah Allah yang Maha Tahu, omniscience. Karena Tuhan lagi ajarin murid-murid untuk belajar percaya. Kalau saudara pernah ngajarin atau pernah diajarin oleh orang tua saudara untuk mengendarai sepeda saudara atau mengendarai motor, ada titik di mana saudara jatuh toh. Ada titik di mana saudara akhirnya kehilangan keseimbangan toh. Ada titik di mana akhirnya saudara terluka toh. Apakah kemudian karena itu saudara menganggap bapakmu jahat? Papa kok jahat nih, ngizinin aku jatuh? Enggak tuh. Tapi kenapa bapakmu nyuruh kamu naik mengendarai sepeda? Karena dia mau ngajarin kamu untuk percaya. Dan untuk apa? Seimbang. Kadangkala bukan badainya yang jadi masalah, tapi kita nggak percaya bahwa itu seizin Tuhan. Badai apapun, rumah tangga, apakah Tuhan nggak tahu? Ketika kamu masuk ke rumah tangga, Tuhan izinkan kamu masuk dalam pernikahan, ada badai di rumah tanggamu, tahu. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan mau membentuk kita. Ketika masuk dalam dunia pendidikan, ada badai di situ. Apakah Tuhan nggak tahu? Tahu.
Tapi kenapa Tuhan izinkan? Karena dia mau membentuk kepercayaan kita. Dia mau membentuk karaktermu. Dia mau ngajarin kamu bahwa gak ada yang bisa kamu andalkan. Saudara tahu Ayub? Ayub itu masalahnya besar. Anaknya mati, kekayaannya habis, sakit penyakit, istrinya gak lagi takut Tuhan. Teman-teman yang mengutuki Ayub. Ya, jadi kalau Ayub dengar ceritamu, Pak Ayub, saya mau curhat. Kenapa? Ini masalah saya, ini nggak bisa bayar kos. Masalah apa itu? Kenapa? Karena masalah Ayub lebih besar dari masalahmu. Tapi Tuhan izinkan. Terkadang Yesus berkata, diam, tenanglah kepada badai itu, dan badai itu tenang. Tapi terkadang dia berkata, diam, tenanglah kepada kita, agar kita menjadi tenang dan tetap fokus pada dia. Kenapa? Karena what do you focus on will be grow. Apa yang kamu fokuskan itu yang bertumbuh. Apa yang kamu fokuskan itu yang akan menjadi kuat. Ketika kamu fokus pada Tuhan, maka Tuhan yang maka fokusmu akan Tuhan bertumbuh. Akhirnya Tuhan yang berdaulat atasmu. Tapi ketika kamu fokus pada masalah, maka masalahmu akan besar, dan kamu nganggap, ya Tuhan gini-gini amat, Tuhan hidup gua Tuhan, ya sakit penyakit gini-gini amat Tuhan. Enggak, karena kamu fokus pada masalah. Saya kasih ilustrasi Bapak Saudara. Ketika saudara punya 2 anjing mau diadu, satu anjing pudel, satu anjing kampung. Yang mana yang menang? Tergantung dari yang mana yang dikasih makan dan bertumbuh. Kalau kamu kasih makan anjing pudel, kamu kasih makan anjing ras, maka dia akan menang melawan anjing kamu. Tapi sebaliknya, ketika anjing kamu kasih makan, anjing itu akan bertumbuh, dan anjing pudelmu, anjing rasmu akan wafat. Sama. Ketika imanmu, ketika kerohanianmu kamu kasih makan dengan firman, maka kerohanianmu, maka imanmu ini akan bertumbuh. Tapi sebaliknya, ketika dagingmu yang kamu kasih makan, maka dagingmu akan bertumbuh. Sehingga gak heran ada banyak orang ngeluh di tengah masalah. Gak heran bangsa Israel ketika dalam padang gurun mereka marah-marah sama Musa. Kenapa? Karena yang mereka kasih makan adalah daging mereka. Apa yang kamu fokuskan, itu yang akan bertumbuh. Pesan saya, fokus pada Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja, karena kamu tahu kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang tanggung jawab. Kalau Tuhan suruh saya pelayanan, Tuhan yang tanggung jawab, bos. Kalau Tuhan suruh kamu untuk melakukan bisnis, Tuhan yang tanggung jawab. Tuhan yang memberikan kamu kemenangan. Udah fokus sama Tuhan aja lah. Udah gak usah yang lain lah. Fokus pada Tuhan membuat kamu tenang. Yang kedua, Bapak Saudara, adalah tidak menjadi panik, namun percaya kehadiran Tuhan. Ayat 23 berkata, dan 23-25, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turun watafan ke danau. Sabar, saya mau ajak saudara berpikir dulu.
Waktu Yesus tidur, Yesus kan tidur di perahu yang sama yang juga ada murid-murid. Tapi coba lihat ayat 24. Maka datanglah murid-murid membangunkan dia, katanya, "Guru-guru, kita binasa." Lompat 25, lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Di tempat yang sama, di mana murid-murid berlayar, di tempat yang sama juga Yesus tidur. Coba kalau kita ya logika, kalau Yesus di situ, even dia lagi tidur kayak, even dia lagi main kayak, ya, even dia misal lagi dalam tanda kutip ngopi kayak di situ, aman kan? Mau dia lagi apapun di situ, asal ada Yesus, aman. Coba kita lihat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru-guru, kita binasa." Bapak Ibu Saudara, bicara tentang murid-murid ini adalah orang yang selalu sama Yesus. Tiap hari apa-apa samanya Yesus. Kalau saudara lihat, mereka ini hidupnya itu tidur sama Yesus, makan sama Yesus. Udah biasa lihat mujizat. Pasal sebelumnya Yesus menyembuhkan anak seorang perwira Kapernaum. Udah lihat mujizat. Tapi kenapa mereka bisa nggak percaya? Karena mereka fokusnya yang tadi pada badai. Mereka nggak sadar kehadiran Yesus di situ. Maka Yesus tanya nih, di mana percayamu? Di mana imanmu? Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau aku datang, adakah imanku dapati di bumi ini? Bapak Ibu Saudara, ada nggak ada Yesus? Anda percaya nggak percaya Yesus? Anda beriman nggak beriman sama Yesus? Anda Kristen atau bukan Kristen? Anda tetap ngalamin masalah. Lihat orang di luar sana yang nggak percaya Yesus tetap mengalami masalah. Orang nggak percaya Yesus, nggak beriman sama Yesus, sama ada masalah. Tapi bedanya kita punya Immanuel, Allah yang berjalan bersama-sama dengan kita, Allah yang beserta kita. Lebih lagi Allah yang tinggal di dalam kita, yang ketika lewat badai, Dia tinggal bersama kita di dalam kapal kita, di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga pernikahan kita, di dalam pendidikanmu, di dalam masa studi kita. Tapi seringkali sama seperti murid-murid, kita fokusnya bukan pada Yesus. Kita menjadi panik, ya. Kita nggak sadar kehadiran Tuhan. Makanya Charles Spurgeon bilang gini, iman tidak menghilangkan badai, tapi iman menenangkan jiwa di dalam badai, karena kita tahu siapa yang pegang kendali. Kalau kita sadar bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita, kalau kita sadar Tuhan ada di kapal kita, di perahu kita, even dia tertidur nggak masalah, even dia lagi ngapain pun di perahu tidak masalah, karena ada Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Katakan amin. Yang terakhir, saudara. Tapi ini penting, saudara. Kenapa? Karena gini, banyak orang yang nggak sadar akan kehadiran Tuhan, akan keberadaan Tuhan di kapalnya, sehingga ya percaya Yesus sih percaya Yesus, tapi ya itu ada badai, panik, ada masalah, ya Tuhan mengapa jadi begini, ada masalah, ya hilang gereja, ya ada masalah, hilang pelayanan, ya gesekan dikit di gereja, ya keluar gereja, ada gesekan dikit di pelayanan, keluar pelayanan, ya kenapa nggak sadar kehadiran Tuhan? Udahlah, sadar kehadiran Tuhan.
Immanuel itu menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Singkat saudara, yang terakhir adalah menyadari bahwa badai pasti akan berlalu. Ayat 24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air yang itu pun reda, dan danau itu menjadi terakhir, dan angin dan air itu pun menjadi reda, dan danau itu menjadi teduh. Terjemahan lain, versi Injil lain saudara, Injil Matius atau Injil Markus bilang gini, dan angin dan air itu pun menjadi reda sekali. Artinya apa saudara? Kalau ada kata sekali artinya dia mengamuknya itu ngamuk banget kalau bahasa kita kan. Artinya ngamuknya itu bukan ngamuk yang wah, bukan badai yang biasa-biasa, tapi mengamuk yang dahsyat. Badainya itu bukan ecek-ecek, bukan badai yang biasa-biasa, tapi badai yang mengamuk banget. Tapi sekelas badai itu pun pasti berlalu. Badai apapun yang hari ini saudara alami, sadar badainya pasti berlalu. Kapan? Banyak orang Kristen bilang tunggu waktu Tuhan. Saya punya pengajaran gini. Saya mau ajar sih. Saya mau ajak kita belajar gini. Badainya akan berlalu tergantung paradigma saudara. Artinya gimana? Apa yang Tuhan inginkan di balik badai? Kalau badai itu untuk mendewasakan imanmu, jadilah pribadi yang dewasa. Kalau badai itu supaya kamu mau ngampuni orang, mungkin kamu disakiti orang, terus kamu bilang kapan badai ini akan berlalu? Belajarlah untuk mengampuni. Kalau badai itu Tuhan izinkan karena ingin membentuk kamu jadi pribadi yang lebih takut Tuhan, ya takut Tuhan bos. Kalau badai itu terjadi supaya kamu percaya Yesus, ya percaya Yesus. Maka satu saat badai pasti akan berlalu. Tidak selamanya orang benar menderita. Sekelas Yesus pun ada dia ketawa-ketawa, maka nama murid-murid doa lapar. Ada dia menderita, ada juga dia bergembira bos. Apalagi kita, enggak selamanya ada badai. Sadari bahwa badai pasti akan berlalu. Temukan maksud Tuhan di balik badai. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Bapa. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan. Saat ku bersama Dia, bilang sama Tuhan, tiada yang mustahil bagi Dia. Dari awal saudara, haleluya, melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bilang sama Tuhan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan. Dan ini yang kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali
di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Mustahil bagi Dia. Mustahil bagi Dia. Bapa, dalam nama Yesus, firman-Mu telah disampaikan buat setiap kami. Kau yang meteraikan di hati setiap kami, sehingga kami bukan hanya duduk diam jadi pendengar, tapi kami bangkit jadi pelaku firman, agar semua apa yang Tuhan sudah rancangkan menjadi bagian dalam hidup setiap kami. Kami berdoa Tuhan bagi setiap hari yang mengalami sakit penyakit, berbeban berat apapun, masalah, tantangan, persoalan kami Tuhan yang selesaikan, Tuhan yang memberikan kami jalan keluar. Kalau hari ini mengalami sakit penyakit, Tuhan yang sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, apapun yang menanti jodoh pasangan keturunan ilahi diberikan oleh Tuhan tidak pernah terlambat, tapi tepat pada waktunya Tuhan. Kalau itu untuk mendewasakan iman kami ingin jadi pribadi-pribadi yang dewasa. Kalau itu ingin supaya kami percaya Yesus, kami mau jadi percaya Yesus, sehingga benar-benar iman kami disempurnakan. Bapa, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang melayani di mana-mana tempat, pendeta, vikaris, penatua, diakon, diberkati Tuhan, pelayanannya diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan, apapun yang mereka lakukan dengan kedua tangannya diberkati Tuhan dengan sempurna. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai jajaran staf menteri dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan memberkati, Tuhan yang memberikan mereka hikmat Tuhan, takut akan Tuhan, agar setiap pemimpin kami dapat memimpin dengan takut akan Tuhan. Jauhkan dari korupsi, jauhkan dari ketidakbenaran atas bangsa ini. Bapa, kami berdoa bagi kota di mana kami tinggal, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, provinsi kami. Kami berdoa juga Tuhan, jauhkan dari ketidakbenaran atas pemerintah provinsi dan pemerintah kota kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi perdamaian dunia, Tuhan yang mendamaikan bangsa-bangsa. Dan juga kami berdoa Tuhan, banyak orang yang mengenal Tuhan, bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami mau terima berkat Tuhan. Kini arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai hati hidupmu, studi sekolahmu, pekerjaan, bisnismu, karirmu, pernikahan kedua orang tuamu dari sekarang dan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita dalam awan-awan kemuliaan, makan pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Nama kita tercatat dalam kitab kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya